Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Arianti dari kelas B pagi semester 4 program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu manfaat yang diperoleh dengan mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia. Menurut saya, khususnya pada mahasiswa bahasa Inggris sendiri, mata kuliah bahasa Indonesia dibutuhkan agar kami tidak mudah lupa dengan bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Namun, manfaat lain yang dapat kami rasakan yaitu kegiatan perkuliahan bahasa Indonesia menggunakan bahan ajar sebagai pedoman beraktivitas dalam proses perkuliahan sekaligus merupakan substansi kompetensi yang diajarkan kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengemukakan gagasan keilmuan dengan berbagai referensi cetak maupun elektronik. Seperti halnya dalam mata kuliah bahasa Inggris, pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia juga tidak lepas dari membaca, menulis, menyimak, dan juga berbicara. Dengan menyimak dan membaca, dapat menguatkan kemampuan siswa untuk memahami setiap maksud yang disampaikan oleh penutur, baik dalam lisan maupun tulisan. Manfaat lainnya, yaitu dapat mengembangkan kepribadian mahasiswa, mengasah kemampuan berbahasa, tidak membiasakan plagiat, memahami bahasa baku dan tidak baku, mengerti bagaimana membuat makalah, artikel, karya ilmiah yang baik dan benar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, soal yang kedua yaitu tips untuk menyusun sebuah kalimat menjadi kalimat efektif, yaitu dengan mengikuti syarat-syarat dari kalimat efektif itu sendiri. Yang pertama, tips yaitu kesatuan gagasan. Yang bermakna dalam menyusun kalimat efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Contoh, ayah sedang membaca koran di teras belakang. Pada kalimat tersebut terkandung subjek yaitu ayah, predikat yaitu membaca, objek yaitu koran, dan keterangan yaitu di teras belakang. Tips yang kedua yaitu kesejajaran makna. Kesejajaran makna di dalam kalimat memiliki kesamaan imbuhan. Contoh, Andi membantu nenek itu dengan menyeberang ke zebra cross. Pada contoh tersebut adanya kesamaan imbuhan yaitu imbuhan me dalam kata membantu dan menyeberangkan. Tips yang ketiga yaitu kehematan. Dalam penyusunan kalimat efektif, tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan atau berlebihan. Contoh, buah-buahan apel, durian, nanas, serta pisang sangat disukai oleh Ani. Kata buah-buahan tidak diperlukan dalam penyusunan kalimat efektif. Seharusnya kalimat tersebut yaitu apel, durian, nanas, serta pisang sangat disukai oleh Ani. Tips yang keempat yaitu penekanan. Penyusunan kalimat efektif harus ada penekanan agar pendengar dan pembaca mengerti apa yang ditekankan dalam kalimat tersebut. Tips yang terakhir yaitu kelogisan. Logis atau masuk akal. Jadi di dalam penyusunan kalimat unsur-unsurnya harus berhubungan. Contoh, Ibu Direktur, saya persilahkan naik ke podium. Soal yang ketiga, yaitu menyebutkan kesalahan penulisan PUEBI dalam skripsi minimal 5 halaman. Skripsi yang saya pakai di sini berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi melalui model kooperatif tipe round table pada siswa kelas 10A SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta yang ditulis oleh Anisatul Azizah Hasanah. Kesalahan PUBI yang saya temukan, yang pertama pada halaman 1, yaitu dalam penggunaan tanda baca koma. Pada kalimat, pembelajaran tersebut akan lebih baik manakala dipelajari sejak dini dan berkesinambungan. Seharusnya kalimat yang benar yaitu pembelajaran tersebut akan lebih baik, koma, manakala dipelajari sejak dini dan berkesinambungan. Mengapa demikian? Karena tanda koma di sini dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan menentukan induk kalimatnya.
Kesalahan yang kedua saya temukan pada halaman kedua, yaitu penggunaan tanda baca titik dua pada kalimat. Hal ini sejajar dengan pendapat Nurgianto, buka kurung 2001.296 tutup kurung, yang menyatakan bahwa aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dalam kurung dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pelajar bahasa setelah kemampuan mendengar, berbicara, dan membaca. Titik. Seharusnya penggunaan tanda titik dua yang benar, yaitu hal ini sejajar dengan pendapat Nurgianto, buka kurung 2001.2296 tutup kurung, yang menyatakan bahwa aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dalam kurung dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pelajar bahasa setelah kemampuan titik dua mendengarkan, berbicara, dan membaca. Setelah kata kemampuan diberi tanda titik dua karena titik dua di sini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kesalahan selanjutnya terdapat pada halaman 5 dalam kalimat, dengan penerapan model kooperatif tipe round table, ini diharapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis deskripsi dapat ditingkatkan. Kesalahannya terdapat pada kata diharapkan. Seharusnya kata di dan kata harapkan penulisannya dipisah, karena kata di sini adalah sebuah awalan. Jadi penulisan yang benar yaitu di spasi harapkan. Kesalahan selanjutnya yaitu pada halaman 16 dalam kalimat. Sebaliknya kata deskripsi dapat diterjemahkan menjadi pemberian yang berasal dari kata pemberi, memberikan, yang berarti melukiskan sesuatu. Seharusnya setelah kata sebaliknya harus diberi tanda koma. Karena tanda baca koma di sini dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Selanjutnya atau yang saya temukan pada halaman 20 pada kalimat 5 aspek yang terdapat di ISL disederhanakan oleh peneliti menjadi 4 aspek. Kesalahan terdapat pada kalimat disederhanakan. Kata di dan kata sederhanakan harusnya dipisah, karena di situ di yang dipakai merupakan kata awalan sehingga tidak bisa disambung dengan kata sederhanakan. Soal yang keempat yaitu jelaskan 7 kata serapan dari bahasa Sangsekerta, Cina, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, serta jelaskan makna dan situasi penggunaannya. Yang pertama, kata swindu dari serapan bahasa Sangsekerta, yaitu windu yang bermakna periode selama 10 tahun. Kata ini digunakan dalam situasi untuk mewakili sebuah masa yang sangat amat lama. Yang kedua, kata koko dari serapan bahasa Cina yaitu gege yang bermakna kakak laki-laki dan digunakan dalam situasi ketika memanggil pria yang lebih tua. Kata yang ketiga yaitu kata rabu dari serapan bahasa Arab yaitu arba'ah yang bermakna hari Rabu dan digunakan pada situasi untuk mewakili penyebutan nama-nama hari. Yang keempat, kata bank dari serapan bahasa Portugis yaitu banco bermakna meja atau bangku dan digunakan dalam situasi mewakili penyebutan meja atau tempat menukar uang. Selanjutnya kata arloji dari serapan bahasa Belanda yaitu horloge bermakna jam tangan. Ini dapat digunakan dalam situasi untuk mewakili penyebutan alat atau mesin yang dapat menunjukkan waktu saat itu. Selanjutnya yaitu kata akun dari serapan bahasa Inggris yaitu account bermakna akun
atau laporan yang dapat digunakan pada situasi untuk menyatakan kepemilikan kumpulan catatan transaksi keuangan ataupun situs. Kata yang terakhir yaitu kata bento dari serapan bahasa Jepang yaitu bento, bermakna makanan ala Jepang, digunakan saat situasi untuk menyebutkan makanan Jepang yang dibentuk dan diletakkan di dalam wadah. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Jika saya salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.